Pemirsa, selamat datang di Berita dari Kelas, program yang menghadirkan kabar, diskusi, dan dinamika terbaru dari ruang perkuliahan. Di sini kita tidak hanya membicarakan teori akademik saja, tetapi juga bagaimana mahasiswa dan dosen dapat merefleksikan realitas sosial yang ada di sekitar kita. Bersama saya, Ratu Nur Afni Oktaviani, mari kita ikuti kabar selengkapnya dari kelas hari ini. Pemirsa, pada Selasa 7 Oktober 2025, perkuliahan Teknik Reportase dan Investigasi Berita yang diampu oleh Dr. Adi Kusuma, SIKOM MSI, berlangsung dengan suasana yang berbeda dari biasanya. Jika minggu-minggu sebelumnya dosen pengampu selalu mendampingi secara langsung, maka kali ini perkuliahan dilaksanakan secara mandiri karena beliau berhalangan hadir akibat satu dan lain hal. Meskipun begitu, suasana kelas tetap kondusif. Para mahasiswa mampu menjalankan kegiatan pembelajaran sesuai jadwal yang telah ditentukan. Seperti biasanya, kegiatan hari itu mencakup dua agenda utama, yakni presentasi, makalah, dan praktik reportase. Namun, kembali terjadi kendala teknis laptop sulit terhubung ke proyektor dan sinyal yang tidak stabil, membuat persiapan praktik harus ditunda. Oleh karena itu, urusan kegiatan pun dibalik. Presentasi dilakukan terlebih dahulu sembari menunggu masalah teknis terselesaikan. Kelompok presentasi hari itu adalah kelompok ketiga yang beranggotakan Luvita sebagai moderator, Ratu sebagai penanggung jawab riset, Fatih sebagai pemateri pertama, Aman sebagai pemateri kedua, dan Muazzah sebagai pemateri terakhir. Presentasi mereka mengusung tema jurnalisme investigasi, sejarah, prinsip dasar, dan perbedaan dengan bentuk jurnalisme lain. Presentasi berjalan sangat lancar dan terstruktur. Semua pemateri menguasai materi yang dibawakan dan berbicara dengan percaya diri. Hal menarik dari kelompok ini adalah mereka menggunakan hasil riset asli berupa kuesioner yang ditunjukkan kepada para mahasiswa untuk mengetahui pemahaman dan persepsi mereka terhadap jurnalisme investigasi. Penjelasan hasil riset disampaikan oleh Ratu yang dengan tenang dan jelas memaparkan temuan-temuan penting dari survei tersebut. Sementara itu, Fatih, Aman, dan Muazzah juga tampil solid, saling melengkapi dalam menjelaskan sejarah, prinsip, serta perbandingan antara jurnalisme investigasi dengan jurnalisme lain seperti in-depth journalism dan feature news. Moderator Luvita mampu mengarahkan jalannya presentasi dengan baik, menjaga alur tetap hidup dan interaktif. Setelah pemaparan materi selesai, sesi tanya jawab pun dibuka. Dua mahasiswa yaitu Sidki dan Yusuf mengajukan pertanyaan yang cukup menarik. Sidki bertanya, apa perbedaan jurnalisme investigasi dan jurnalisme in-depth? Pertanyaan itu dijawab oleh Aman yang menjelaskan bahwa jurnalisme investigasi berfokus pada pengungkapan fakta tersembunyi, sedangkan jurnalisme in-depth lebih menekankan pada pendalaman isu. Pertanyaan kedua yakni datang dari Yusuf yang menanyakan terkait bagaimana efek jangka panjang jurnalisme investigasi terhadap kepercayaan publik terhadap media. Pertanyaan tersebut dijawab oleh Ratu yang menegaskan bahwa jurnalisme investigasi memiliki peran penting dalam menjaga integritas media karena mampu meningkatkan kepercayaan publik melalui pelaporan yang transparan dan berbasis bukti. Sesi presentasi pun ditutup dengan apresiasi dari seluruh mahasiswa yang hadir karena kelompok ini dinilai paling komprehensif dan inovatif dibanding presentasi sebelumnya. Setelah itu, giliran kelompok 4 melakukan praktik reportase. Kelompok ini beranggotakan Sidki, Fatih, Ayu, Yusuf, dan Ainon. Praktik kali ini tampil berbeda dari minggu sebelumnya karena menghadirkan dua news anchor sekaligus, yaitu Yusuf dan Ainon. Sidki berperan sebagai reporter lapangan, Fatih mengoperasikan aplikasi Vmix sekaligus menjadi narasumber pertama, sementara Ayu menjadi narasumber kedua. Praktik ini menampilkan dua segmen berita yang dikemas seperti siaran televisi profesional. Judul pertama yakni tentang tragedi liburan di Pantai Anyer. Anak hilang terseret ombak, tim SAR intensifkan pencarian.
Judul kedua yakni Semarak Liburan Tahun Baru di Bali, Pantai dan Pusat Hiburan dipadati ribuan wisatawan. Uniknya di antara dua segmen berita itu, kelompok ini menyelipkan iklan televisi singkat untuk menambah nuansa hiburan dan realisme suasana siaran. Selain itu, para narasumber juga berganti kostum beberapa kali untuk menunjukkan profesionalisme dan kreativitas dalam penyajian. Kelas pun dipenuhi antusias seluruh mahasiswa, tampak menikmati jalan yang praktik yang berjalan seru, dinamis, dan menghibur. Meski tanpa pendampingan langsung dari dosen pengampu, kegiatan tetap terlaksana dengan baik. Tidak ada sesi penilaian formal, namun semua peserta merasa puas dengan hasil kerja keras masing-masing kelompok. Perkuliahan hari itu pun berakhir dalam suasana gembira dan produktif, menjadi bukti bahwa mahasiswa mampu beradaptasi, berkoordinasi, dan tetap profesional dalam situasi apapun. Demikian informasi dalam berita dari kelas edisi kali ini. Dari ruang perkuliahan, kita belajar bahwa tanggung jawab dan kemandirian adalah bagian penting dari proses pendidikan. Meskipun tanpa kehadiran dosen, semangat belajar dan kebersamaan mampu membuat kegiatan tetap berjalan sukses dan bermakna. Saya Ratu Nur Afni Oktaviani pamit undur diri. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di edisi berikutnya. Tetap semangat belajar, tetap kritis, dan salam hangat dari kelas untuk Indonesia.